Yogyakarta sering disebut sebagai salah satu pusat kebudayaan, khususnya budaya Jawa, yang merupakan salah satu akar kuat bagi tumbuhnya budaya bangsa Indonesia. Anggapan demikian memang tidak salah, karena keraton atau kerajaan di Jawa, sebagaimana tercatat dalam sejarah, mempunyai rangkaian peradaban yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kerajaan-kerajaan dengan pusat di keraton atau istana pada hakikatnya merupakan pusat peradaban dan tempat dihidupkannya segala seni budaya yang indah. Saat ini kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pariwisata, selain juga sebagai kota pendidikan dan kota pejuang. Salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan adalah Masjid Gede Yogyakarta. Sebentuk kreasi dakwah yang disebut pasar malam itu. Kenapa? Pasar malam itu dimaksudkan untuk mengumpulkan begitu banyak orang di halaman kediaman sang raja, dan kemudian biasanya dalam setting arsitektural itu di sebelah kiri kediaman sang raja juga ada masjid besar, masjid agungnya.
Nah, dalam konteks itu untuk mencapai makna syahadatain yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bagaimana caranya? Harus dengan cara yang sangat kreatif tentu saja. Ketika itu setelah begitu banyak orang berkumpul di alun-alun, kemudian ada 2 gamelan yang ditabuh di halaman masjid. Tentu saja menjadi pertanyaan oleh orang-orang desa ketika itu, apa gerangan yang ada di sana. Kemudian mereka berbondong-bondong untuk mendekati itu. Nah, di sana untuk memasuki halaman masjid biasanya ada kolam kecil begitu. Itu di dalam konteks keislaman dimaksudkan untuk penyucian diri atau berwudu begitu. Kalau masjid itu sebagai wilayah yang sangat sakral, disitulah sesungguhnya terjadi artikulasi hablum minallah itu. Tetapi bagaimana dengan alun-alun, dengan sekaten itu sendiri, pasar malam itu adalah wilayah sakral. Bagaimana di sana kemudian dimaknai sebagai hablum minannas, tempat bertemunya lapisan-lapisan masyarakat antara sesama rakyat, juga antara rakyat dengan sang raja. Idealnya sekaten memang antara hablum minallah pada satu sisi dengan hablum minannas di sisi lain, itu menyatu menjadi dalam syahadatain itu sendiri. Tapi faktanya sekarang ini sudah terjadi degradasi nilai terhadap simbol-simbol, makna-makna dan sebagainya dari sekaten itu sendiri. Padahal kalau kita tahu di Masjid Agung Yogyakarta misalnya, itu ada upaya-upaya dari takmirnya untuk melakukan inovasi-inovasi bagaimana mengisi pada saat menjelang kelahiran Sang Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW itu dengan berbagai kegiatan yang sangat positif. Pada tahun 1867, di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat yang mengakibatkan termasuk runtuhnya bangunan Serambi Masjid Gede dan bahkan juga membawa korban termasuk Kiai Penghulu yang menjabat pada saat itu. Peristiwa lindu atau gempa bumi ini tercatat pada prasasti yaitu pada hari Senin Wage pukul 5 pagi tanggal 7 Sapar tahun Ehe. Namun tidak lama kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memberikan kagungan dalem Surambi Munoro Agung yang sedianya akan dipakai untuk bangunan pagelaran. Kemudian ditempatkan sebagai Serambi Masjid Gede. Pemasangan menurut prasasti ialah pada hari Kamis Kliwon pukul 9 pagi tanggal 20 Jumatilakir tahun Jimawal. Serambi Masjid Gede yang baru ini luasnya 2 kali lipat dari serambi sebelumnya yang roboh. Serambi yang baru ini masih utuh sampai saat ini. Pada tahun 1917 dibangun Gedung Pajagan yang terletak di bagian kiri dan kanan regol masjid. Gedung ini digunakan untuk para prajurit keraton, untuk keamanan masjid, dan pada setiap hari besar Islam. Pada zaman Revolusi Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Gedung Pajagan ini digunakan pula untuk pusat markas ulama Askar Perang Sabil yang membantu TNI melawan agresi Belanda. Pada tahun 1933, atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, lantai serambi masjid yang tadinya dari batu kali diganti dengan tegel kembangan yang indah. Selain itu pula diadakan pergantian atap masjid dari sirap diganti dengan seng wiron yang tebal dan lebih kuat. Kemudian tahun 1936 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pula dilakukan pergantian lantai dasar masjid yang dulunya dari batu kali kemudian diganti dengan marmer dari Italia. Pada zaman kemerdekaan ini, Masjid Gede juga mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu dengan telah diadakannya renovasi dan berbagai bentuk pemeliharaan secara bertahap sampai saat ini.
Di Kauman sebagaimana layaknya masjid. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
Pawestren letaknya di sebelah selatan bangunan inti masjid. Pada awalnya merupakan ruangan khusus untuk sholat jamaah kaum perempuan. Namun pada saat ini, Pawestren digunakan untuk tempat pendidikan Al-Quran. Sedangkan tempat sholat jamaah perempuan kini berada di sof paling belakang ruang inti masjid. Yatihun merupakan ruangan khusus untuk istirahat para ulama, khotib, dan merbot. Selain itu juga digunakan untuk musyawarah membicarakan persoalan-persoalan agama. Tempat ini terletak di samping utara inti masjid. Serambi terletak di sebelah timur bangunan inti masjid dengan luas 725 meter persegi yang meliputi bagian atas dan bawah, terdiri 24 tiang untuk serambi atas dan 32 tiang untuk serambi bawah. Serambi ini adalah bagian masjid yang bersifat semi-profan atau semi-sakral, sebagai tempat sholat bila jamaah dalam masjid inti penuh. Serambi masjid gede, selain dipakai untuk sholat, juga difungsikan sebagai Al-Mahkamah Al-Kabiroh, yaitu sebagai pertemuan alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, mahkamah untuk pengadilan masalah agama, pernikahan, perceraian, dan pembagian waris. Selain itu juga untuk peringatan hari-hari besar Islam. Blumbang atau kolam letaknya melingkar di muka serambi. Dahulu kolam ini lebarnya kurang lebih 8 meter yang berfungsi untuk bersuci dan berwudu sebelum memasuki masjid. Namun pada saat ini lebarnya tinggal 2 meter dan digunakan selain sebagai hiasan juga berfungsi mengatur sirkulasi udara agar udara lebih sejuk baik di serambi maupun di ruangan inti. Benteng masjid adalah bangunan tembok yang melingkari masjid, dan setiap gerbang masjid di kanan kirinya ada hiasan buah waluk, yang maknanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasucen ialah tempat permulaan suci. Letaknya memanjang di muka bagian tengah serambi ke arah timur, seperti dorluk, mengarah ke regol. Ini sebagai jalan utama Sultan masuk ke masjid gede. Pagongan berasal dari kata pa yang berarti tempat dan gong yang merupakan salah satu instrumen musik gamelan Jawa. Ada 2 bangunan di kanan dan di kiri bagian dalam pelataran masjid. Pagungan ini merupakan tempat gamelan sekaten yang dibunyikan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Sri Sultan bersama rakyatnya. Pajakan merupakan tempat prajurit keraton berjaga keamanan masjid. Gedung ini terletak memanjang di kanan dan kiri gapura. Pada saat ini digunakan untuk perpustakaan masjid dan tempat pertemuan. Gapuro. Gapuro adalah pintu gerbang utama memasuki kompleks masjid. Bentuk gapuro ini adalah semar tinandu. Melalui gapuro ini, para ulama mengislamkan masyarakat yang hendak melihat dan mendengarkan bunyi gamelan di pelataran masjid. Takmir Masjid Gede Kauman kali ini dalam pemilihannya menggunakan sistem pemilihan langsung. Ini mungkin juga terinspirasi dari suasana demokratisasi di Indonesia. Tapi pada prinsipnya bagi Takmir Masjid Gede Kauman, pemilihan secara langsung diupayakan untuk bisa menjaring sebanyak mungkin aspirasi jamaah. Lurus dan rapat agar sop bagian depan dipenuhi lebih dahulu. Untuk sop berikutnya dimulai dari tengah atau belakang imam, kemudian ke kanan dan ke kiri secara berimbang. Bagi para jamaah yang datang dari luar kadang-kadang mengejutkan. Kenapa imam sampai kemudian berupaya betul mengingatkan jamaah untuk menata sofnya mulai dari kelurusan sof, kemudian kerapatan sof, yang kadang-kadang loh masjidnya gede kok jamaahnya harus saling merapatkan. Tetapi kemudian kita ingatkan bahwa itu semuanya dalam rangka
menepati tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Di sini dicoba dilaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pengajian rutin seperti Sabtu pagi, ba'da subuh, kemudian malam Jumat, malam Sabtu. Kalau malam Sabtu lebih berupa pemahaman hadis, kalau malam Ahadnya adalah pengajian tafsir. Ini sudah berlangsung dan segmen jamaahnya spesifik, jadi sangat kita syukuri. Tidak hanya dari jamaah Masjid Gede Kauman, tetapi dari luar pun banyak pula berkunjung. Di samping itu, bidang pendidikan juga mengupayakan berbagai kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh lingkungan, artinya jamaah di seputar Masjid Gede Kauman ini. Senantiasa basah, karena dari zikir mengingat Allah. Betul. Berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan remaja masjid, anak-anak, kemudian layanan sosial. Masjid Gede juga sebagai sebuah masjid yang menjadi tujuan wisata. Karena kita ketahui Masjid Gede, Museum Seni Budaya dan alun-alun seringkali menjadi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Bisa diketahui bahwasannya pada saat awal zaman Muhammadiyah berdiri, Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah telah mengundang banyak ulama, banyak tokoh di Serawi Masjid Gede Kauman ini untuk memperkenalkan ide-ide awalnya. Dan kemudian Masjid Gede Kauman ini adalah masjid yang pertama kali mencoba merubah arah safnya yang semula lurus ke barat, dibuat miring ke utara kurang lebih 24 derajat 50 menit, mengarah kepada Ka'bah atau Masjidil Haram. Kalau kelihatannya mengarahkan saf sekarang ini sesuatu yang sederhana saja, tapi saat itu menimbulkan pertentangan yang sangat tajam. Tapi dengan kebijakan dan kepiawaian istilah saya, yaitu dalam menjelaskan persoalan itu kepada umat dan kepada para tokoh ulama yang lain, sekarang tidak ada yang mempersoalkan lagi tentang arah saf itu. Nah, itu salah satu sekelumit kisah dari perjuangan Muhammadiyah ataupun Kiai Dahlan di Masjid Gede ini. Tapi kemudian Masjid Gede Kauman Yogyakarta memang meskipun tidak disebut sebagai Masjid Muhammadiyah, tetapi ada kesepakatan dalam pelaksanaan ibadahnya menyandarkan kepada keputusan Majelis Tarjih dan Pusat Muhammadiyah yang telah mencoba untuk mencari rujukan yang unggul, yang paling rojih. Sehingga selama ini Masjid Gede Kauman sering dijadikan istilah saya ajang pertama untuk melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Tarjih, baik tentang tata cara ibadahnya maupun hal-hal yang lain. Untuk kegiatan sosial, politik, kebudayaan dan sebagainya, seperti doa bersama dan sholat lail untuk perjuangan Islam, baik pada zaman Jepang, revolusi fisik mempertahankan Republik Indonesia, perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar untuk perbaikan dan perubahan pemerintahan, seperti pada zaman penumbangan Orde Lama, zaman reformasi penumbangan Orde Baru, dan sebagainya, serta kegiatan menerima tamu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Masjid Gede Yogyakarta berdiri megah di tengah peradaban yang kian global dengan syarat akan nilai sejarah dan keunikan arsitekturnya.